Oke, pernah nggak sih kepikiran soal satu amalan dalam Islam yang rasanya agak misterius? Kita diminta buat kirim solawat, kirim rahmat ke Nabi. Tapi tunggu dulu, bukannya Allah udah selalu merahmatinya? Nah, di sini kita bakal bongkar logika spiritual yang keren banget di balik pertanyaan ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau rahmat Allah buat Nabi itu udah nggak ada batasnya, udah abadi, terus peran kita di sini apa dong? Apa kita nambahin sesuatu yang kurang? Tenang, pertanyaan ini bukan soal ragu-ragu ya, tapi justru jadi pintu gerbang buat kita ngerti hubungan spiritual yang jauh lebih dalam. Satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Jadi anggap aja pertanyaan simpel tadi itu kayak sebuah kunci, bukan cuma buat buka satu pintu, tapi buat membuka banyak banget pemahaman soal peran Nabi, apa itu rahmat, dan yang paling penting soal kebutuhan kita sendiri. Gini deh, bayangin rahmat Allah itu kayak cahaya yang nyala terus, gak pernah putus. Nah, solawat dari kita itu bukan buat nyalain lampu yang udah nyala. Terus buat apa dong? Apa fungsi kita di sini? Nah, ini yang mau kita bedah. Oke, bagian kedua, peran unik sang Nabi. Nah, buat nemuin jawabannya, kita mesti lihat gambaran besarnya dulu. Anggap aja ini kayak sebuah ekosistem spiritual. Semuanya saling nyambung, dan di tengah-tengahnya, Nabi Muhammad SAW punya peran yang fundamental banget. Beliau bukan cuma bagian dari sistem, tapi beliau itu sumbernya. Ada metafora yang keren banget nih. Nabi itu diibaratkan kayak benih dari pohon raksasa. Dari satu benih kecil ini, tumbuh akar iman, batang petunjuk, dan cabang-cabang yang buahnya itu ya semua perbuatan baik yang kita lakuin. Jadi pada dasarnya setiap kebaikan yang ada itu sumbernya ya dari satu benih ini. Bahkan ada istilah spesifik buat ngegambarin peran ini. Muqtada Yekul. Artinya, pemandu universal. Maksudnya, beliau itu kayak kompas yang gak pernah salah arah, teladan dalam semua aspek hidup, dari cara kita ngobrol sama orang sampai cara kita terhubung sama Tuhan. Nah, disinilah ada satu prinsip spiritual yang wow banget. Orang yang menjadi sebab itu sama seperti yang melakukannya. Artinya apa? Artinya, setiap kali kita, buah dari pohon tadi, ngelakuin kebaikan, pahalanya itu nggak cuma buat kita. Ada salinannya yang ngalir balik ke benihnya, yaitu ke Nabi Muhammad SAW. Bagian ketiga, rahmat dua sisi. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Ternyata, solawat itu bukan jalan satu arah. Ini itu kayak rahmat dua sisi. Berkahnya ngalir ke atas ke Nabi, tapi di saat yang sama, ngalir juga ke bawah ke kita. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Jadi alurnya gini, langkah pertama, kita, umatnya, melakukan perbuatan baik. Terus langkah kedua, salinan pahala dari perbuatan baik kita itu dicatat juga buat Nabi. Ini artinya, kedudukan spiritual beliau itu terus-terusan naik. Bukan karena beliau butuh ya, tapi sebagai cerminan dari kebaikan yang udah beliau tanam. Ibarat pohon, makin banyak buahnya, makin agung juga kan pohonnya? Nah, ini dia hubungan timbal baliknya. Waktu kita sholawat, kedudukan Nabi jadi makin tinggi, kapasitas syafaatnya makin luas. Terus buat kita apa? Buat kita itu artinya kita memperbarui janji setia kita, dan yang paling penting, kita jadi masuk ke dalam lingkaran perlindungan beliau. Kita jadi pantas buat nerima syafaat itu. Jadi ini tuh siklus rahmat yang saling menguatkan. Bagian 4, kebutuhan terdalam kita. Nah, semua ini ngebawa kita ke sebuah perubahan cara pandang yang penting banget. Kalau Nabi terus dapat pahala dan kedudukannya terus naik, berarti salawat ini sebetulnya bukan soal memenuhi kebutuhan beliau. Sama sekali bukan. Justru ini soal kita mengakui kebutuhan kita sendiri. Coba deh pikirin ini. Sebenarnya nih, kita itu jauh lebih butuh untuk mengirimkan rahmat daripada beliau butuh untuk menerimanya. Jadi, ini bukan soal beliau yang butuh kita, tapi sebaliknya, kita yang butuh banget sama beliau. Ada analogi yang pas banget buat ngejelasin ini. Bayangin kita mau ketemu sama seorang raja yang agung dan kuat. Kita datang bukan dengan sombong kan? Pasti kita datang dengan kepala nunduk, mengakui kalau kita ini kecil, kita butuh bantuan. Nah, salawat itu ya kayak gitu. Itu adalah cara kita bilang, saya butuh bantuan, saya butuh perlindungan dari seorang sekutu spiritual yang paling hebat. Jadi, kalau kita simpulkan apa sih arti salawat yang sebenarnya? Ini bukan cuma ucapan biasa. Ini tuh deklarasi kerendahan hati kita. Ini ekspresi kalau kita butuh pertolongan. Ini pengakuan atas keagungan beliau. Dan ini cara kita memperbarui janji setia kita. Intinya, ini cara kita bilang, ya Rasulullah, kami butuh engkau. Masuk ke bagian 5,
janji syafaat. Oke, semua tadi, pengakuan kita, janji setia kita, itu semua mengerucut ke satu hal. Satu janji pamungkas, harapan terbesar yang terikat sama amalan yang kelihatannya sederhana ini. Inilah tujuan akhirnya. Janji itu namanya syafaat. Gampangnya, itu pertolongan. Konsepnya adalah, nanti di hari kiamat, waktu semua orang sibuk sama urusannya masing-masing, Nabi akan maju dan memohon kepada Allah untuk umatnya. Bisa bayangin nggak? Ini harapan terbesar kita di saat yang paling genting. Dan ini bukan cuma harapan kosong loh, ini janji langsung dari Nabi sendiri. Beliau bilang, aku telah menyimpan doaku yang istimewa untuk umatku di akhirat. Itulah syafaatku. Coba renungin deh, doa beliau yang paling mustajab itu disimpan. Bukan buat diri beliau sendiri, tapi buat kita. Jadi, kesimpulannya apa? Setiap kali kita bersolawat, kita itu nggak cuma memperbarui ikatan, tapi kita secara aktif lagi minta untuk dimasukin ke dalam lingkaran rahmatnya. Kita lagi mencoba nyambung ke pusat spiritual ini, dengan harapan nanti pas pertolongan terbesar itu datang, kita termasuk orang-orang yang dapat bagian. Nah, setelah kita bedah semua ini, gimana sekarang cara pandang Anda? Sebuah doa yang mungkin tadinya terasa cuma pengulangan biasa, sekarang jadi kelihatan kan kalau ini itu sebuah dialog yang dalam banget. Dialog tentang kerendahan hati kita, tentang kebutuhan kita, dan tentang harapan kita akan rahmatnya lewat perantara yang paling dia cintai. Pada akhirnya ini bukan soal kita yang memberi rahmat, tapi soal kita yang memohon untuk jadi bagian dari rahmatnya yang abadi itu.